Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afadhal syafina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa bi ikhwan nabi ibn salin wa likulli minhum sahabat ajma'in. Wa sayyid ahbab khairul kubra sayyid ahbab Fatimah az-Zahra sayyid ahbab Aisyah radhiyallahu wa sayyid Hasan maula Hasan Hamzah Abbas bin Abdullah bin Abbas katib badrul lihad wa hibayatullah jami ali bait Rasulullah ahbab Rasulullah wa dhurriyyati Rasulillah. Fa sayyidina al-imam muhajir Rasulullah illallah wa Rasul Ahmad bin Isa bin Ubayd bin Ahmad bin Isa. Subhan sayyidina al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali ba'd salatina Ali abi Ali muqaddam al-faqih muqaddam Muhammad Hasan Gabr li Musul wa Rahim. Wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa li Musul subhan sayyidina al-imam Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi subhan sayyidina Abu Syuja al-Asbihani. Jamil awliya wa syuhada wa sulha wa laqata wa lajal sayyid salihin Allah ya li darajatil jannah. وينفع بركاتهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في دين والآخرة وأن الله يكتفي صحائف آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجة الجنة اللهم ادخل في قبورهم روحا وريحا نفوسهم رضوان البشارة ومغفرة بالجنة سيدي ولد عدنان وأن الله يباركنا في شعبان ويبلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويسعدنا بذل القدر وعظمنا في الأجر والله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومطالبهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران الصلاة دائم على النبي ابن هاشم من دنا له قائم بالعبادة سهران شهد الله شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah dan taufik kita dapat berkumpul kembali di Lailatul Ahad, di malam Ahad kita berkumpul dalam rangka mengkaji ilmu, terkhusus ilmu fiqih di mazhab Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Mudah-mudahan niat kita, harapan kita senantiasa digubul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ilmu yang sudah kita dapatkan dan yang akan kita dapatkan senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang berkah, yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam kita haturkan juga kepada alam junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan sisa daripada kajian tentang kitab Siyam, ya. Bab tentang puasa. Ya. Di malam Ahad lalu kita sudah bahas ya pembahasan tentang syara'id wujubus siyam, syarat-syarat wajibnya berpuasa, fardunya puasa, yang membatalkan puasa, yang disunahkan dalam berpuasa, dan yang haram dan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ya, itu alhamdulillah sudah kita bahas. Dan yang terakhir itu hukuman bagi seorang yang batal ya dengan sebab berhubungan intim di siang hari di bulan suci Ramadan. Ya, ini kan hukumannya berat, sanksinya berat. Ya, bagi seorang yang batalnya dengan dengan sebab berhubungan intim di siang hari Ramadan. Oleh karenanya bulan Ramadan ini beda dengan bulan yang lain. Ya, kemarin di akhir pembahasan kita bahas tentang perkara yang membatalkan pahala puasa. Nah, itu diantaranya an-nadhar bi syahwah, melihat dengan syahwat, ya. Nah, di situ dijelaskan an-nadhar bi syahwah di sini maknanya sesuatu yang haram sudah jelas, atau yang halal dengan syahwat tuh, ya, yang halal dengan syahwat. Ya, makanya ada syariat di di Ramadan itu kan untuk laki-laki ya dianjurkan atau sangat ditekankan untuk beriktikaf. Ya, aina i'tikafur rijal, di mana i'tikafnya laki-laki? Di masjid. Ya. Tuh kan. Jadi yang dimaksud an-nadhar bi syahwah, an-nadhar lima yahrum aw lima yahil bi syahwah. Ya, memandang terhadap yang haram atau yang halal dengan syahwat. Bian yaltadza bin nadhar, ya. Dengan sekiranya dia ngelihatnya itu meresapi gitu ya, menikmati dalam pandangannya tadi. Ini dapat membatalkan pahala puasa. Atau al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu, jadi saksi palsu. Hati-hati, ya. Dia bakal lolos, dia bisa lolos di pengadilan dunia, tapi nggak bakal bisa lolos di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang yang saksi palsu, apalagi dengan nama Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan Al-Qur'an. Hati-hati. Ya, hati-hati, semuanya itu ada catatannya, ada hisabnya yang akan diberikan kepada orang-orang tersebut. Ya, mudah-mudahan kita terjaga dari orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan melanjutkan kajian kitab Siyam di dalam kitab Al-Ghayat Taqrib. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan bagi seorang yang wafat, ya, kan sering ya, bahkan ada aja seorang yang wafat di bulan suci Ramadan. Nah, nanti kan andai dia ada puasa yang tertinggal, nah kalau dia nggak ada qada puasa ya nggak jadi, kalau nggak ada yang batal nggak jadi masalah, nggak ada urusan, nggak ada pembahasan. Ya, misalkan dari hari pertama, kedua, ketiga dia puasa semua, hari keempatnya meninggal, lah apa yang mau diqada? Ya, dia udah selesai semua. Nah, ini bagi seorang yang meninggal wa alaihi siyam min Ramadan, dan dia masih punya hutang bulan suci Ramadan. Ya, misalkan dia sakit, ya, sakit nih. Sakitnya bukan karena sakit tua, ya. Kan kalau orang udah tua banget nih, nggak mampu berpuasa, ya, udah sakit-sakitan, udah nggak mau berpuasa, nah dia wajib ya, dia boleh untuk berbuka, dan setiap harinya itu membayar 1 mud, ya, setiap hari 1 mud. Ini bagi syekh ini orang udah tua, in ajaza anis shaum, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa. Nah, ini orang ini sakit biasa, atau sakitnya dia masih muda, sakit datang gitu, ya, bukan karena sakit karena tua. Nah, dia sakit, ya, hari pertama, kedua, ketiga sakit nggak berpuasa tuh, hari keempatnya meninggal. Nah, berarti ada hutang puasa yang belum dibayar. Memang namanya bayar puasa itu kan kapan bayarnya? Setelah puasa itu selesai, nanti ba'dal Id baru tuh ya dia bayar puasanya. Nah,
Kalau dia masih ada hutang puasa, meninggal, nah bagaimana ini? Ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Ya, maka seorang walinya dari mayit tersebut, ya, dikeluarkan dari tarikahnya, dari apa? Dari harta peninggalannya setiap harinya 1 mud. Jadi 1 hari 1 mud. Ya dari mana ini uangnya tadi? Dari tarikahnya atau dari warisannya, harta yang dia tinggalin. Ya. Bagaimana kalau walinya atau anaknya pengen ngeluarin dari kantongnya sendiri, dari uang sendiri? Afdal. Ya, afdal tuh ini diantara min babil birril walidain. Ini diantara bagian bab apa? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Ya. Jadi bakti diantara bakti sama orang tua itu, ya dia nanti membayarkan, misalkan orang tua punya sangkutan, orang tua masih punya masalah dengan Bani Adam, dengan manusia, nah dia selesaikan nih diantara bab birrul walidain. Dia masuk apa namanya? Bakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi jangan sekali-kali hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan. Wah, ini saya lah, jangan hitung-hitungan, ya. Hati-hati hitung-hitungan sama orang tua, hisapnya berat nanti. Ntar sama Allah dihitung-hitungan lagi tuh. Karena ridhonya Allah di ridho kedua orang tua, murkanya Allah di murka orang tua. Yang perhitungan sama orang tuanya, hati-hati, nanti Allah bakal perhitungan sama dia tuh, dihisap, dirinciin hisap itu. Ya. Jadi kalau kita sama orang tua nggak ada hitung-hitungannya, insya Allah Allah juga sama kita nggak ada hitung-hitungannya. Jadi hisap udah global secara umum aja dah. Masuk. Kalau hitung-hitungan, ayo masuknya. Bawa apa masuk? Ini kenapa? Ditanya rinci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama tadinu tudan, ya, yang kita lakukan sama orang tua, ya, itulah yang akan kita dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. In kana khair fa khair. Kalau baik, kalau buruk, naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang nih bulan Sya'ban, ya, udah penghujung bulan Sya'ban. Kalau kita punya orang tua, ya sebenarnya yang namanya silaturahim nggak perlu nunggu akhir Sya'ban. Ya setiap hari kita mampu apa? Silaturahim ke orang tua. Tapi ini momen-momen, ya, yang apa namanya? Ya ibarat yang tradisi kita nih, masya Allah, tradisi yang baik nih. Ya silaturahim lagi ke orang tua, hubungkan orang tua. Yang udah wafat kemana? Doakan. Ya ziarah ke kuburnya, rapihin kuburannya. Ya bukan pas dikubur tinggalin. Emang binatang apa? Rapihin kuburannya, ya, jangan sampai ada kotor-kotoran, bersihin, ya, harus renovasi, ya. Itulah diantara mimba birrul walidain. Nah, jadi seorang yang meninggal dan punya hutang puasa Ramadan, maka nanti walinya dari orang tadi atau ahli warisnya, ya, nanti dikeluarkan per harinya itu 1 mud. Dari mana uangnya? Dari tarikah mayit. Ya kalau dari anaknya sendiri, dari kanti nggak boleh. Saya pengen ngeluarin ini dari uang pribadi saya aja, ya silahkan, nggak jadi masalah, ya. Selanjutnya wasyaikhu, nah pembahasan yang tadi kita bahas nih. Wasyaikhu in ajaza anis shaum, seorang yang tua, ya, wal marid alladzi yarjuburuh, dan orang sakit yang enggak ada harapan sembuh, sedikit harapan sembuhnya, udah berbaring atau udah sakit asalafiah, ya, sakit stroke, udah berbaring, ya udah enggak ada harapan sembuhnya, kecil harapan sembuhnya. Nah bagaimana nih kalau dia enggak mampu berpuasa, ya, dengan syarat enggak mampu berpuasa. Kalau masih mampu berpuasa, puasa. Ini kan ada syarat nih, in ajaza anis shaum, jika dia tidak mampu untuk berpuasa, yuftir, dia boleh tidak berpuasa. Wa yut'im an kulli yaumin muddan, dan dia, ya, memberi makan, ya, setiap harinya itu 1 mud kepada orang fakir atau miskin, ya, fakir miskin. Kasih itu setiap harinya 1 mud, ya. Wala yajuz ta'jilul mud qabla Ramadan wa yajuz ba'da fajr kulli yawm, ya. Dan tidak boleh mendahulukan mud nih sebelum Ramadan. Ya, misalkan dia sekarang Sya'ban nih, dia udah lemas sudah, akhirnya dia ta'jil, dia dimajuin
ya. Dia majuin bayar apa ya, bayar mutnya dari sekarang nih, bayar fidyah dari sekarang. Belum Ramadan sekarang udah bayar, biar nunggu nanti, jangan, nggak boleh. Jadi dia udah ditinggalin dulu baru bayar, ya. Kalau gini kan dia kayaknya ngarep-ngarep nggak sakit terus-terusan, ya. Ya sampai tahu sebelum Ramadan sembuh, ya udah selesai, ya. Nah selanjutnya masalah seorang yang hamil atau orang yang menyusui, ibu susu atau ibu yang sedang hamil, in khafata ala anfusihima, ya, jika dia membatalkan puasa karena khawatir terhadap dirinya, ya. Jadi orang yang hamil, orang yang menyusui, ibu yang menyusui, dia buka puasa ini khawatir terhadap dirinya. Contohnya dia sakit, ya, dia harus minum obat. Nah, kalau dia khawatir terhadap dirinya sendiri dan dia batalkan puasanya, orang yang hamil dan orang yang menyusui ini, ya, dia batalkan dengan sebab khawatir terhadap dirinya, ya, dirinya sendiri. Nah, bagaimana nih hukumnya? Aftarata wa alaihimal qadha. Dia boleh tidak berpuasa, dia boleh membatalkan puasanya, wa alaihimal qadha, dan dia wajib mengqadha saja nih. Nanti beda halnya kalau takut karena orang lain. Nih contohnya, jika ibu yang hamil, ibu yang menyusui, dia membatalkan puasanya karena khawatir terhadap anaknya, ya, dia nyusui nih. Kalau dia nggak minum, dia nggak batalin, ya, misalkan ASI-nya ini kurang, sementara anaknya lagi butuh ASI, khawatir dia kalau nggak dia makan makanan nih, ya, anaknya tadi bakal kehausan, ya, sedangkan dia lagi butuh sama ASI, akhirnya dia batalkan puasanya khawatir terhadap anak. Nah nanti dia tetap wajib qadha puasa yang dia batalin, plus nanti dia wajib bayar fidyah per harinya 1 mud, ya. Jadi tanyain tuh sama istri kita nanti, tanyain dulu pernah batal gini nggak sebabnya, ya. Kalau iya bayarin, jangan didiemin aja, bayarin. Atau puasa yang belum dibayar, udah bertahun-tahun belum dibayar. Tahun kemarin utang puasa sampai datang sekarang belum dibayar juga. Ramadan udah, setelah Ramadan, nah dia wajib bayar qadha yang dulu tuh plus bayar fidyah. Ya, ini bagi orang yang mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan yang sekarang, ya. Qadha kemarin, sekarang udah datang Ramadan belum dibayar juga. Nanti wajib bayar qadha Ramadan yang ditinggalkan plus bayar fidyah. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, jika seorang batalnya tadi dengan sebab khawatir terhadap dirinya sendiri, dia wajib qadha saja. Kalau khawatir terhadap orang lain, penyebab batalnya tadi wajib qadha plus bayar fidyah. Ya. Atau dia pengen nyelamatin orang atau nyelamatin binatang sekalipun. Ya. Ada binatang, ada kucing nyebur ke danau. Ya, kucing nggak bisa berenang, ya, dia mau kelep gitu kucingnya, akhirnya dia loncat ke danau nyelamatin kucing, ya, dia bisa berenang syaratnya, ya. Kalau nggak bisa berenang lah dia mati dua-duanya ntar, ya. Dia nyelamatin kucing nih, akhirnya yang namanya orang berenang batal, ya. Kenapa? Karena ya hampir 100% ada air yang masuk ke tubuhnya dia, kecuali berenang dia pakai plastik semuanya, ya, pakai plastik semuanya, nggak ada celah sedikit pun, yang nggak jadi masalah tuh. Tapi kalau berenang yang biasa nggak pakai alat semuanya, dia masuk aja tuh, ada yang masuk ke kupingnya, ke mulutnya, ya, ketelan juga paling dikit, ya. Intinya batal, ya, karena ada potensi masuk. Jadi kalau masuk batal, kalau enggak ya nggak batal, tapi kemungkinan besar itu batal. Nah, dia nyelamatin kucing tadi, ya, sampai dia batal. Berarti dia batalnya tadi dengan sebab orang lain atau dengan sebab menyelamatkan binatang, ya.
Nah, bagaimana nanti? Dia wajib qadha plus bayar fidyah. Ya, plus bayar fidyah. Ya. Nah, 1 mud berapa kilo? Ya, kan kita sudah jelaskan 0,75 kilogram, ya, kilogram 0,75 kilogram. Ya, ada yang menyatakan 0,6. Ya udah kita ambil yang paling gede aja, yang lebih aman. Kalau mau lebih gede lagi, ya udah lempengin 1 kilo. Ya, kasihan dia masa dikasih beras doang. Ya udah beliin Indomie. Indomie kasih telur dah. Ya. Mau apa ya? Mau dencis. Ya. Nah, itu kalau mau lebih apa? Lebih sempurna lagi. Ya. Enggak. Harus apa namanya? Mentah ya. Mentah. Ya, karena nasi kalau udah bentuk matang itu ya ini ngerinya nggak ngepas nanti. Ya kan satu bungkus nasi itu kalau 1 kilo dimasak atau 0,75 kilo dimasak itu lebih banyak isinya daripada cuma sebungkus tadi. Makanya yang jadi takaran tuh kayak zakat itu mentah semua, zakat mentah. Lain lagi nanti kalau kita yang dianjurkan untuk dikeluarkan kayak apa contohnya? Kayak akikoh tuh, ya. Yang dikeluarkan akikoh kan ya disunahkannya udah matang kan, matang. Kalau kurban mentah. Ya, kalau akikoh ini matang. Jadi bukan berarti akikoh ini dibagiin itu enggak. Yang matang disunahkan yang matang. Ya. Nah, ini masalah uang di mazhab kita nih, mazhab Syafi'i ini, ya, itu harus apa ya? Harus berupa ini, makan pokoknya. Ya. Uang enggak. Ya mungkin nanti ada dalam mazhab yang lain atau apa ya, aqwal ulama di mazhab kita, ya pendapat-pendapat yang selain yang terkuat atau mu'tamadnya, ya kalau ada wallahu alam itu. Ya. Jadi kalau yang tadi menyusui tadi saya, menyusui kan 2 tahun ya saya. Berarti dia harus bayar fidyah juga, nggak karena anaknya gitu ya. Dan juga mengkodonya itu, kodonya setelah dia beres menyusui setelah 2 tahun baru dia mengkodonya gitu. Lah kan orang yang menyusui kan nggak mesti ngebatalin puasa. Ya. Orang yang nyusuin nggak mesti ngebatalin puasa. Ya. Nggak mesti. Ya. Kuat, ya. Kuat. Kecuali kalau nyusuin udah nggak kuat banget, baru dia apa namanya boleh tuh ngebatalin. Tapi kalau dia masih kuat, air susunya banyak, fisiknya kuat, ya puasa. Ya. Jadi bukan berarti orang nyusuin tuh langsung boleh membatalkan puasa, bukan. Makanya di sini disebut apa ya? Dia khawatir terhadap dirinya. Nah, kata khawatir terhadap dirinya berarti dirinya tuh udah butuh banget ada apa ya? Ada asupan. Jadi kalau dia masih seger, masih kuat nahan puasa, nahan lapar, nahan dari makan, ya silahkan, wajib itu. Ya. Jangan dibatalin, jangan pagi-pagi ikut malam sahur pagi langsung makan. Lah nggak gitu, nggak. Ya. Kalau dia bener-bener harus ngebatalin, ya perlu makan, silahkan. Ya, udah sakit atau gimana. Tapi kalau dia masih kuat, jangan. Ya. Ya ilaha illallah. Wal marid. Nah, sekarang nih orang yang sakit. Ya. Al-marid wal musafir safaran tawilan yuftiran wa yaqdiyan. Orang yang sakit, ya. Nah, yang sakit di sini seorang yang sakit benar-benar tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Jadi bukan berarti sakit umum, sakit apa aja boleh nggak puasa, enggak. Dia sakit yang sekiranya tidak bisa berpuasa. Ya, dia harus minum obat. Ya. Kalau dia berpuasa misalkan nambah, walaupun puasa secara umumnya itu menyehatkan, ya sumu tasihhu. Inilah diantara ya mukjizat daripada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya sumu tasihhu.
puasa kalian maka kalian akan sehat, ya. Tapi ada sebagian ya memang harus ada penyembuhannya dengan apa? Dengan tidak berpuasa, ya. Ada pengecualian ada. Makanya di syariat ketika orang sakit dalam berpuasa, ya dia harus minum obat, dia harus makan, silahkan untuk batalkan puasa. Jadi intinya sakit yang dimaksud di sini sakit yang tidak bisa atau sakit yang menghalangi dia untuk berpuasa, ya. Jadi udah nggak mampu untuk berpuasa, dia boleh berbuka. Wal musafir, dan orang musafir, orang yang dalam perjalanan safaran tawilan, perjalanan yang jauh, ya, perjalanan yang panjang, ya. Ini perjalanan yang masafatul qasar, ya, perjalanan jarak qasar. Berapa dulu? 80 berapa ya? 83 atau 84 kilometer, ya. Nah, dia boleh tidak berpuasa dan dia wajib mengqadha, ya. Tapi untuk safar ini ada persyaratan tambahan selain jarak yang sama seperti jarak qasar. Apa persyaratan tambahannya? Pertama, perjalanannya bukan untuk maksiat, ya. Kalau perjalanan maksiat walaupun ratusan kilo dia jalanin, nggak boleh untuk nggak boleh untuk ngambil rukhsah, ngambil keringanan untuk tidak berpuasa, ya. Jadi tujuan jalannya tadi bukan maksiat, titik itu. Selanjutnya perjalanannya dimulai sebelum fajar, ya, sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Kalau dia perjalanan dimulai setelah subuh, ya, sahur ikut sahur, pas jam 8 pagi jalan dia tuh, ya, ke Sumatera jalan, ya. Pas di perjalanan dan nenggak air aja, lah nggak boleh, ya, nggak boleh. Lah kan saya perjalanan jauh, syaratnya tidak terpenuhi. Jadi syaratnya itu harus ada perjalanan sebelum fajar, sebelum subuh. Kalau setelah subuh dia mau membatalkan puasa, silahkan, tapi dengan syarat dia benar-benar seperti sakit, ya, nggak mampu untuk berpuasa, berarti dia boleh untuk tidak berpuasa, ya. Selanjutnya wal i'tikaf sunnah mustahabbah, ya. Kita baca dulu yang ada di kitab ini, nanti kita pindah kitab yang lain, ya, masalah puasa ini. Wal i'tikaf sunnatun mustahabbatun, ya. Jadi i'tikaf itu sunnah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan sekali, ya, i'tikaf. I'tikaf terkhusus i'tikaf di asyrul awakhir, ya. Jadi di asyrul awakhir itu sangat ditekankan sekali, ya. Kalau selain asyrul awakhir sunnah. Jadi sekarang setiap waktu itu disunnahkan i'tikaf, ya. Jadi i'tikaf ini enggak mesti asyrul awakhir aja, ya. Kita ke masjid nih, masuk masjid niat i'tikaf. Makanya jangan sampai, ya, sayang kita masuk masjid tapi nggak ada niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf madumtu fihi lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesia, saya niat i'tikaf selama saya ada dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pas kita niat i'tikaf dicatat pahala i'tikaf, ya. Tapi kalau kita duduk-duduk aja nggak dicatat pahala i'tikaf. Karena diantara fungsinya niat itu apa ya? Tamyizul adah anil ibadah, ya, membedakan kebiasaan dari ibadah. Ya, duduk biasa duduk, tapi dengan dia niat tadi itu jadi berbeda. Nah, jadi i'tikaf ini hukum dasarnya itu sunnah. Nah, nanti i'tikaf ini bisa jadi wajib kalau diapain? Dinazar, ya. Kalau saya dapat yang saya cari nih, ya, hasil, ya, maka saya akan i'tikaf 1 minggu di masjid. Maka dia saat itu juga kalau dia udah mendapatkan yang dia nazarkan tadi, wajib i'tikaf 1 minggu di masjid. Gak boleh keluar kecuali dengan ada udzur atau ada hajat yang sangat mendesak. Tuh. Kalau dia keluar mau ngopi doang gitu nggak boleh. Dosa jadinya itu, ya, i'tikafnya nanti. Ya, karena apa? Ini i'tikaf yang dinazar. Ya. Tapi pahalanya juga beda. I'tikaf yang dinazar dan i'tikaf yang biasa nih kita niatin pahalanya beda. Kalau yang dinazar pahalanya pahala apa ya? Wajib. Kalau yang biasa pahala sunnah, ya. Makanya ada sebagian orang nih
Ya. Sangat ibarat tuh mencari kesempatan dalam menggapai pahala dari Allah nih. Ya, ada sebagian orang ketika masuk masjid niatnya bukan niat intikaf, bukan niat intikaf sunnah, tapi intikaf nadar. Nadar untuk intikaf madamtu fillahi ta'ala. Ya. Saya bernadar untuk intikaf di masjid ini, ya misalkan berapa ya? Satu jam, ya. Karena Allah SWT udah 1 jam situ. Jadi pahala apa ya? Pahala wajib, ya dapatnya. Ya, tapi konsekuensinya nggak boleh keluar kecuali ada udzur yang sangat mendesak. Ya, kalau dia misalkan keluar aja gitu, nah hati-hati nanti. Ya. Nah, i'tikaf ini ada syaratnya. Walahu syartan. Yang pertama niat. Ya, niat. Yang kedua al-lubthu fil masjid, ya, berdiam di dalam masjid, menetap berdiam diri dalam masjid. Ya, kalau dia nggak ada niat, nggak sah i'tikaf. Atau dia niat pengen dong i'tikaf tapi nggak ke masjid, sah nggak sah. Bagaimana hukum musalla? Musalla kalau diwakafkan untuk dijadikan musalla maka hukumnya sama seperti masjid. Ya, entah ini bangunan atau apa ya, tanah. Ya, misalkan di rumah kita nih ada satu petak nih ruang sholat, kita wakafin atau kita niatin. Ya, saya niat atau saya wakafkan, ini punya tanah punya dia, saya wakafkan tempat satu petak ini untuk apa ya, masjid. Maka dia i'tikaf di situ sah. Sah. Tapi konsekuensinya ada. Ya. Kalau junub nggak boleh ke situ. Kenapa? Karena di masjid haram bagi orang yang junub. Dan juga ya, maksiat di situ double dosanya. Sama seperti sholat maksiat di dalam masjid. Jangan buka aurat di situ. Ya, walaupun di tempat lain jangan buka aurat, tapi di situ lebih ditekankan sekali untuk menjaga adab-adab, ya, sebagaimana layaknya masjid. Ya, ngomongin dunia di situ, ya, ada sanksinya nanti, ya, sampai 40 hari kan, 40 hari ke belakang tuh, ya, mau ditolak amalnya, kebaikannya. Ini kalau ada amal baikan, kalau nggak ada amal baiknya, loh, ya, masya Allah tuh. Nah, itu jadi bisa. Jadi satu tempat yang yang diwakafkan untuk masjid walaupun hanya bangunan saja itu boleh. Ya. Makanya ini kasus-kasus pelebaran masjid. Ya, ada masjid kecil akhirnya mau dilebarin. Nah, yang masjid lamanya tadi dia niatin atau yang dari DKM-nya pengen dirubah alih untuk dirubah fungsi. Contohnya mau dijadiin ruang ruang buat resepsi atau ruang buat umum ya. Nah, itu dilihat kalau bangunannya tadi ya, yang ngasih bangunan, yang ngasih corannya semua, intinya yang ngebangun tadi semuanya wakaf untuk masjid, maka tidak boleh ya dialih fungsikan selain untuk masjid. Jadi nggak bisa berubah itu. Ya, kalau misalkan dia gunain buat akad nikah ya nggak jadi masalah, asalkan nanti ya jaga hukum-hukum layaknya masjid. Intinya nih mau diapain aja, kalau dia tujuan dia mau dirubah alih fungsinya atau dinamai dirubah, tetap dia jadi masjid. Kenapa? Karena bangunannya bangunan masjid tuh. Ya, nah banyak orang disalah paham di sini. Ya, pas dia punya masjid baru, masjid lamanya dibikin di ruangan umum, jadi udah kayak bukan masjid udah, ya, ngomong sembarangan di situ, udah kayak ruangan biasa, nggak bisa. Kenapa? Karena bangunannya ini yang ngasih uang dulunya tujuannya buat masjid, jadi nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi hukumnya selama ini masjid udah, ya. Atau yang ada sekarang kan banyak masjid itu di atasnya masjid, bawahnya tempat pertemuan, berresepsi pernikahan, ya. Di Jakarta banyak tuh. Nah, ini boleh tidaknya tergantung. Ya, kalau misalkan
awalnya ini apa namanya, yang punyanya tadi, yang punya tanahnya mewakafkan untuk masjid. Ya. Kalau yang punya tanah mewakafin tanahnya tadi untuk masjid, sampai arsy sekalipun semuanya itu apa? Ke atas dihukumi apa? Masjid. Ya, junub nggak boleh ke situ, buka aurat dosa yang lebih besar. Ya, intinya hukum kayak masjid. Nah, lain halnya kalau misalkan di bangunan yang bawahnya tadi memang dia jadikan untuk ruang pertemuan, untuk resepsi atau serbaguna lah. Dia bikin ruang yang tingkat 2-nya tujuannya buat masjid. Nah, kalau yang seperti ini berarti apa? Yang dihukumi masjid hanya yang di tingkat 2. Di bawah bukan masjid. Kenapa? Karena dia tidak mewakafkan tanahnya, tapi hanya bangunan yang atasnya aja dia peruntukan untuk masjid. Berarti hanya wakaf bangunan. Ya, kalau dari tanahnya ya sampai atas sekalipun hukumnya apa ya? Masjid. Ya. Tuh. Makanya yang bangun-bangun seperti ini harus perhatian, perhatiin nih. Ya, jangan sampai ya nanti kan kacaunya gini, kalau dia wakafin untuk masjid, nanti tingkat 2 ya, tingkat 2, tingkat 3, misalkan dia tingkat 2-nya bangunan buat kontrakan ya, buat kos-kosan tingkat 2-nya. Lah nanti di situ ada yang apa? Ada yang buang air di atas ya. Berarti apa ya, sama aja buang air di masjid. Tuh. Ngeludah. Sama aja ngeludah di masjid. Ngeludah di masjid nih bahaya ya, dosanya besar itu ya. Udah di masjid tuh. Ya, makanya apa ya, dalam riwayat itu enggak ada yang menghapus dosa tadi kecuali diangkat lagi taubat ya. Jadi ngeludah, dia bersihin ludahnya, taubat sama Allah. Baru tuh. Bagi orang yang ngeludah di masjid, saking mulianya masjid tuh. Ya. Nah, jadi kesimpulannya i'tikaf syaratnya itu ada 2 syarat. Pertama, niat, kedua, berdiam diri di dalam masjid. Nah, wala yakhruju min i'tikafil mandur illa lihajatil insan. Nah, sekarang pembahasan i'tikaf yang dinadzar atau i'tikaf yang wajib. Tidak boleh seorang keluar dari masjid jika i'tikafnya ini yang dinadzar. Ya, illa lihajatil insan, kecuali untuk keperluan hajat manusia. Contohnya apa ya? Dia mau buang air kecil, mau buang air besar, atau mau mandi junub, ya, mau mandi junub. Ini baru boleh dia keluar. Ya. Atau udzur min haid. Contohnya haid. Ya, dia perempuan nazar i'tikaf di masjid, wajib bagi dia. Nah, setelah dinazar dalam masjid dia haid, maka dia wajib keluar, enggak boleh apa ya, enggak boleh masuk. Au nifas atau nifas. Ya. Atau nifas. Dia nazar sementara apa ya, kandungan dia udah hamil tua nih, nazar, udah di masjid. Pas enggak lama kemudian dia ngelahirin. Ya, nah masa nifasnya dia nggak boleh ke masjid. Ya, au udzur min marad la yakum ila yumkinu maqam ma'ahu fil masjid. Ya, atau udzur karena sakit. Ya, walaupun untuk mendampingi orang sakit. Contoh nih, bapaknya lagi i'tikaf di masjid. Ya, terus anaknya lagi sakit. Nah, anaknya tadi butuh bapaknya buat bantu ini atau jadi ketenangan buat anaknya, di sampingnya ada bapaknya. Walaupun i'tikaf di nazar tadi dia boleh keluar. Kenapa? Karena ini masuk kategori udzur, ya, kategori udzur. Ya. Wa yubtilu bil wata. Ya. Dan yang membatalkan i'tikaf itu apa? Dengan apa? Dengan berhubungan, ya. Walaupun untuk sekarang kita tidak tergambar nih ya berhubungan di dalam masjid. Tapi bisa aja kalau orang wakafin masjid, nah dalam itu ada apa? Ada petak-petak misalkan, ya. Intinya, ya, batal i'tikaf dengan sebab berhubungan bil wata, ya. Nah, ini bab puasa. Alhamdulillah di kitab ini sudah kita murojaah lagi nih, ya. Mungkin sebelum kita baca yang lain, ya, pelebaran ininya nih, penjelasannya. Yang mau bertanya, tafadhal, silahkan.
Misalnya dalam kitabnya Ya. itu nggak boleh keluar, tapi kalau misalnya kita dua malam tiga malam tidak masalah makan gimana? Kenapa? Makan. Makan. Itu kan masih hajatul insan ya. Ya dia udah apa, perlu itikaf ya, perlu asupan juga. Ya dia mau minum, mau makan, ya keluar masuk lagi ntar. Ya. Tapi kalau misalkan ada dia bawa makanan ya udah nggak usah keluar lagi. Iya. Kalau karena kerja gimana sih? Kerja dan balik lagi ke masjid lagi. Kalau di nadar nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau biasa. Kalau biasa nggak jadi masalah. Kalau biasa mah nggak ada, walaupun masuk keluarnya nggak jadi masalah. Kalau biasanya 1 jam juga boleh. Sekarang nih mau maghrib tanya kita nanti yang bisa maghrib kita pulang. Boleh. Ya. Iya. Jadi intinya kalau itikaf sunnah itu kapanpun ya, atau selama apapun atau sebentar nggak jadi masalah. Kita masuk niat itikaf keluar lagi nggak jadi masalah. Yang jadi masalahnya kalau di nadar, saya nadar itikaf kalau apa namanya, kalau saya ini saya akan itikaf selama 2 hari. Berarti harus 2 hari di masjid tuh. Ya harus itikaf di masjid 2 hari. Nggak boleh keluar kecuali ada hajat insan, hajat manusia. Ya. Jadi niatnya ini di 10 hari terakhir gitu, mau itikaf 10 hari terakhir. Tapi 9 kerja balik lagi. Nah kalau dia hanya apa niat pengen itikaf, misalnya dari 10 Asyurul Awakhir, saya mau niat itikaf ya 10 akhirnya saya mau itikaf, itu masuknya sunnah. Kecuali di nadar, saya nadar ya jika saya sampai ke 10 akhir saya akan itikaf selama 10 hari. Nah berarti kalau dia pas sampai di Asyurul Awakhir wajib itikaf 10 hari. Gak boleh keluar kecuali ada uzur atau ada hajat ya yang sangat mendesak, nggak apa-apa tuh ya. Tapi kalau kita niat saya mau itikaf ya, kalau mau keluar ada hajat nggak jadi masalah. Kalau itu sunnah intinya nggak jadi masalah. Dia misalkan paginya kerja dulu, habis pulang kerja dia itikaf ya silahkan ya. Dan juga yang jadi perhatian ya tentang Asyurul Awakhir. Ada Asyurul Awakhir kan banyak ya yang apa, yang hanya perhatian di malam harinya aja ya, padahal di siang hari juga apa ya itu dinilai juga oleh Allah SWT ya. Jadi di siang hari itu dinilai juga, jadi bukan hanya di malam hari ya. Dan juga banyak orang nih mencari Lailatul Qadar dengan i'tikaf, bagus ya. Tapi banyak cara untuk mendapat Lailatul Qadar. Cara banyak. Cari Lailatul Qadar di perut orang yang lapar. Ada orang lapar kasih makan. Ya, ada orang butuh kita kasih. Ya, ada orang yang apa? Yang apa? Ya, intinya ada yang punya hajat, kita penuhi hajatnya. Itu diantara cara mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, bahkan itu yang diantara cara yang tercepat itu. Ya. Jadi bukan hanya kita ibadah sendiri aja, tapi ibadah yang mengikut sertakan orang lain juga, ya, memenuhi hajat orang lain. Itu Lailatul Qadar itu bisa dicari dari itu, bukan hanya apa dengan i'tikaf di masjid. Tuh. Ya. Kalau fasilitas umum itu Pak bisa digunakan masjid Pak? Bisa. Jadi fasilitas umum bisa digunakan masjid ya, jika bangunannya tadi memang untuk masjid atau bangunan wakaf masjid. Ya, makanya masjid-masjid yang di daerah sini yang besar-besar, khususnya yang di komplek nih, ya itu bukan tanah wakaf itu, kebanyakan ya, bukan tanah wakaf, tapi tanah apa ya? Fasos, fasum, ya. Tuh, kayak di Masjid Raya Tihad itu bukan tanah wakaf. Ya. Nah, bagaimana i'tikaf itu sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena pembangunan masjid itu wakafnya buat apa ya? Buat masjid, jadi wakaf bangunan. Ya, wakaf bangunan. Jadi bedanya wakaf bangunan sama wakaf tanah. Kalau wakaf tanah walaupun nggak ada bangunan, maka hukumnya apa ya? Masjid.
Ya, ada tanah kosong, saya wakafin tanah ini buat masjid. Ya udah, walaupun gak ada bangunannya itu masjid. Ya, masjid. Guys, saya dulu pernah ada Al Habib Abdurrahman bin Al Habsyi. Ya unik, masya Allah beliau. Di masjid pesantren beliau itu beliau ada masjid, ada musola ya, musola. Itu yang diwakafin masjid hanya di saf awal aja. Ya, jadi beliau wakafin masjid hanya yang di saf awal. Ya, jadi yang mau dapat pahala itikaf di masjid plus saf awal ya udah duduk di depan. Ya, yang belakangnya itu beliau kelas biasa aja, ruangan biasa. Jadi yang diwakafin masjid cuma di yang saf awal doang, saf awal sama imam tuh masjid. Ya, boleh-boleh aja, ya asalkan punya sendiri, ya tanah sendiri, milik sendiri diwakafin, boleh. Ya, kalau tanah orang diwakafin lah, ya ngapain tanah orang, nggak sah, ya bukan punya dia, ya. Jadi intinya wakaf tuh bisa bangunan, bisa juga tanah, ya buat masjid. Nah musola hukumnya masjid tuh. Gimana itikaf di musola? Selagi musola itu diwakaf untuk masjid, wakaf apa untuk musola sama masjid apa ya? Artinya musola, tempat sholat, ya. Kalau diwakafnya buat